Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita masih punya semangat untuk bekerja dan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Sore hari ini saya diminta untuk menjelaskan tentang ayat kursi. Mengapa ayat ini disebut ayat kursi? Karena di dalamnya ada kata al-kursi, kursi itu, ya. Disebut ayat kursi karena di situ ada kata kursi, wasi'ah kursi yuhus samawati wal ardi. Ayat ini menjadi ayat yang ya paling populer lah itu di seluruh negara itu. Orang hafal ayat ini karena memang isinya yang luar biasa dan fadilahnya atau keistimewaannya itu yang luar biasa. Baik, sudah saya share di grup Bapak Ibu tentang tafhim ayat kursi ini. Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini tauhid. Hidup ini dimulai dengan la ilaha illallah. Karena waktu lahir dibacakan la ilaha illallah. Besok kalau menjelang mati jangan nunggu dibacakan, tapi kita membaca la ilaha illallah. Orang disebut Islam kalau membaca la ilaha illallah, dan orang disebut kafir, murtad kalau tidak mengakui la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ya pintu kita memasuki dunia ini, dan juga la ilaha illallah adalah pintu untuk mengakhiri hidup ini. La ilaha illallah itu adalah pintu untuk masuk Islam dan pintu keluar dari Islam, murtad. Nah, itu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hu. Illahu. Huwa kalau berhenti hu. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illahu. Maka kadang-kadang ada zikir toh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian kalau sudah lama kemudian tinggal hu itu artinya ya huwa itu dia.
Al-Hayyul Qayyum. Ini tidak main-main, Pak. Sifat Allah yang ini, Al-Hayyu yang maha hidup. Kalau Bapak ingin hidup, tambahan hidup, ya mintalah, mendekatlah Tuhan yang maha hidup, Al-Hayyu. Kalau Bapak ingin hidup, hatinya hidup. Nah, untuk apa fisiknya hidup, hatinya mati? Kalau kita ingin hati kita hidup, ya mendekatlah kepada Allah yang Al-Hayyu, yang maha hidup. Terus hidup. Nanti diterangkan hidupnya seperti apa? Ya hidup terus. Apakah tidur? Tidak. Apakah mengantuk? Tidak. Mengapa orang masih takut menghadapi kenyataan? Wong dia itu didampingi Tuhan yang maha hidup, yang tidak mengantuk, tidak tidur. Tidak hanya Al-Hayyu tapi Al-Qayyum. Qayyum itu artinya merawat dan sangat teliti. Merawat dan sangat teliti, sangat serius, itu Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengatur. Qayyum itu mengatur alam, bintang-bintang di langit itu. Sekian banyak galaksi itu. Mengurus gajah, mengurus manusia, mengurus semut. Coba. Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Maka ayat ini kemudian menjadi ayat perlindungan. Perlindungan dari apa? Ya dari kejahatan manusia. Kejahatan dari apa? Kejahatan makhluk-makhluk yang gaib. Ini ayat ini ya dimanfaatkan orang NU yang baca ini, orang Muhammadiyah yang baca ini, garis keras yang baca ini, garis halus ya ini. Ruqyah di mana-mana ya ini. Tidak ada satupun ruqyah yang tidak pakai ini. Tuh. Nah, kenapa ya kan di sini disebut Allah itu maha hidup, tidak mengantuk, tidak tidur, serius. Al-Qayyum itu serius mengurus kita. Lalu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah. Milik Allah. Apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Anak kita itu secara biologis itu anaknya panjenengan, anaknya Bapak, tapi hakikatnya tidak, itu milik Allah. Rumah itu secara hukum milik Bapak, tetapi itu milik Allah. Coba sekarang yang punya tangan kanan, angkat tangan kanan. Oke. Tangannya siapa? Tangannya siapa? Nah, jadi tadi ada yang nggak angkat tangan, ya benar juga. Yang punya tangan kanan angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan, ya benar. Loh benar tuh Pak. Loh ini nggak main-main Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bapak kalau bisa memahami ini, Bapak kehilangan apa saja, sakit apa saja, Bapak tidak terlalu susah. Karena ini milik Allah. Jangan ikut campur untuk miliknya Allah. Kita itu hanya dititipi. Nah kalau ini tangan saya, karena saya tanya, mana sertifikat itu milik Bapak? Ini sewa. Berapa sewanya? Di akte notaris mana? Sewa. Ya toh Pak. Jadi umpamanya ini makanya Pak ya, ini dulu itu ada orang kumis ya, kemudian disentuh kumisnya, terus marah, jangan menyentuh kumisnya Allah. Ini orang ini dihukum. Enggak, padahal kalau secara hakikat ya Pak ya,
Kan bener toh? Wong tidak ada apapun di dunia ini yang tidak milik Allah. Lahu, milik Allah. Ma fis samawati ma fil ardh. Apa saja di langit dan di bumi. Ya sudah, milik Allah. Nyawa ini milik Allah. Saya kalau sudah rukuk, sujud, ya sudah. Ya Allah, jangankan penyakit saya serahkan kepadamu. Jangankan penyakit saya, ruh saya ini loh, milikmu. Monggo. Kalau engkau ambil jam ini, monggo. Wong saya tidak punya apa-apa. Ini milikmu. Monggo. Itu. Nah ini tauhid, Pak ya. Jadi ayat kursi menjadi peringan kehidupan karena doktrin tauhidnya itu yang luar biasa. Jantung di ring, ya sudah, tidak apa-apa, itu miliknya Allah kok, biar. Makanya saya dulu pernah saya periksa setiap bulan ke dokter Sutomo, itu saya bilang sama dokternya, dok, andaikan saya itu tidak disuruh Rasulullah untuk berobat, saya nggak mungkin datang ke sini. Untuk apa? Wong liver ini miliknya Allah, ya sudah. Tapi karena disuruh Allah berobat, ya sudah saya berobat. Ini milik Allah. Tapi ayat ini jangan dijadikan alasan untuk kriminal. Mau ada tanah nanti didirikan rumah. Milik siapa? Milik Allah. Ya. Milik Tuhan. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Adakah ya gini Pak ya. Syafaat itu, nah ini tidak ada orang yang bisa pada hari kiamat nanti memberi syafaat illa bi'idznih, kecuali orang yang betul-betul sudah diberi hak oleh Allah. Nabi Adam tidak punya hak. Betul, Nabi Adam tidak punya hak. Nabi Nuh tidak punya. Nabi Lut tidak punya. Nabi Ibrahim tidak diberi hak. Satu-satunya yang diberi hak untuk memberi pembelaan manusia itu adalah satu-satunya adalah Rasulullah. Ini tidak perselisihan, disepakati seluruhnya. Syafaat itu di situ. Nah, syafaat itu uniknya ya di bahasa Indonesia kan diartikan syafaat Pak ya. Ya toh? Terjemahan itu loh Pak, syafaat. Ini terjemahan di sini kan syafaat. Tapi kalau dalam bahasa ulama-ulama di Pakistan, di India itu syafaat itu diartikan intercessor. Intercessor itu berarti perantara. Gini Pak ya. Umpamanya gini. Kepala kantor di sini punya kebijakan. Pak ya. Lalu ada orang bermasalah, kemudian orang ini menghadap kepada seseorang. Yang seseorang itu sudah diberi kepercayaan penuh oleh pimpinan. Pokoknya kamu yang saya beri kekuasaan untuk ngatur itu. Saya beri hak. Yang menentukan tanda tangan itu memang saya, tetapi kamu saya beri hak untuk itu. Lalu orang ini datang ke sini, baik Bapak, ya ini, kemudian dilaporkan ke pimpinan, bos ini begini-begini. Oke, kalau kamu menyatakan oke ya sudah. Jadi ini namanya pemberi syafaat. Pemberi syafaat ini Pak. Atau contohnya begini. Saya minta uang 50.000. Kalau nggak ada 10.000, nah ya, soalnya alasannya ya 100 jauh. Soalnya kan sekarang udah ATM, maaf, saya tidak punya. Ya Pak ya, saya tunjukkan syafaat itu. Dan ini yang diberi hak syafaat itu hanya Rasulullah. Oke Pak, uang 100 ini, Bapak dengan 100.000 bisa enggak Bapak tinggal di hotel Marriott yang paling lux,
Berapa Pak semalam? Nggak tahu. Bapak ini nggak tinggal di hotel kalau nggak ada SPPD. Podo mbak aku ya. Sing ziarah Wali Songo seminggu kita takoni menginap di mana? Nok bis atau masjid? Pak, oke, anggap saja satu hotel itu 15 juta per malam. Oke lah, dianggap segitu. Bapak bisa menggunakan 100.000 Pak? Bisa? Bisa? Nggak bisa toh? Oke. Saya datang ke resepsionis sesuai dengan aturan toh? Nggak bisa Pak? Nggak bisa. Tiba-tiba manajernya datang, apa? GM-nya Pak ya? GM-nya ya? Yang ngatur hotel apa? GM toh? Oke. GM datang, lalu bilang, loh, tahu saya? Loh, Ali toh? Iya. Mbak, iki nih jeneng Ali ini. Ali ini minta ke hotel pakai ini. Nggak apa-apa, izinkan. Perlu berapa malam Pak? 30 hari, nggak apa-apa. Ali ini saya kenal, dia sering WA ke saya, doa-doa ke saya itu sering. Ini Ali ini, Pak Ali Aziz toh? Iya betul. SKN nggak apa-apa. Berapa hari? 30 hari. Nek iso jangan budemu Pak Likmu pisan. Aku pokoknya seneng awakmu. Orang ini berani memutuskan karena oleh ownernya itu sudah diberi hak. Jadi ownernya mengatakan tidak boleh ada memberikan keringanan kepada siapapun kecuali orang ini. Paham Pak ya? Lalu saya masuk hotel dengan harga per malam 15 juta karo bude Pak Lik besan mantu cucu kabeh itu. Saya masuk hotel itu karena uang ini atau karena syafaatnya orang tadi? Nah, itulah syafaat. Itu syafaat. Saya, Bapak, Ibu semuanya ini ya, nek delok wajahnya sampean ya, gak potongan Pak, mlebu swarga Pak. Termasuk saya ini. Wis koyo ngene Pak. Tapi Bapak terkejut. Ternyata Rasul mengatakan, ya Allah, orang ini saya kenal. Orang ini itu sering sedekah katanya mengikuti petunjuk saya kok. Saya kenal orang ini, wajahnya kelihatan putih, sering wudhu. Wudhu kenapa? Karena orang itu nurut saya. Orang ini sering membaca sholawat, maka wahai Allah, kesalahan berapapun saya mohon orang ini diberikan keringanan. Loh, itu namanya syafaat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kecuali Rasulullah. Inilah kehebatan Rasulullah SAW itu Pak. Ya Allah, kita ini kurang apa? Kurang apa Pak? Allah memberi Quran ini. Setelah Quran kemudian Allah menurunkan Nabi untuk membimbing. Setelah itu Nabi diberi hak untuk jangan ada umatmu yang masuk neraka. Jangan. Kamu saya beri hak. Itu mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini artinya panjang. Allah tahu yang engkau rencanakan dan Allah tahu apa yang kau kerjakan. Allah tahu apa yang kau kehendaki dan apa yang engkau kerjakan. Allah tahu yang kamu kerjakan di dunia dan Allah tahu kira-kira masa depanmu di akhirat seperti apa. Itu artinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmunya Allah itu luas. Masya Allah. Ilmu yang diberikan kepada manusia seluruhnya, secerdas apapun tentang rahasia alam semesta, tentang Allah, itu seperti air yang menempel di jarum yang dicelupkan di laut.
Nah, kita ini bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah itu pun kecuali yang diizinkan oleh Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Contoh sederhana, Pak. Itu. Ada COVID seperti sekarang ini. Ini kan dari Allah. Dari Allah. Lalu kita ingin tahu apa sih sebetulnya maksudnya Allah. Nah, kita nggak tahu, Pak. Lalu suatu saat setelah 20 tahun yang akan datang, kita baru tahu manfaat yang besar untuk generasi manusia adanya COVID ini, maka berarti Allah kemudian menunjukkan hanya sedikit sekali. Maka kita minta ampun kepada Allah karena kita ini seringkali salah paham terhadap musibah yang diberikan kepada kita, sampai kadang-kadang kita putus asa, menjelekkan Allah, pura prasangka kepada Allah. Padahal kata Allah, kamu tidak nutut tentang ilmu saya, gitu loh Pak. Ini wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah, kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Perhatikan di sini, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Langit dan bumi itu diatur oleh Allah dan Allah tidak pernah kelelahan. Oh, itu loh Pak. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, itu tidak pernah lelah. Kita ini kan sudah tinggal enaknya toh Pak. Yang berat kan Allah, Pak. Bapak makan telur, suka telur, oke. Bapak kan enak toh, tinggal godok toh. Lah Bapak kan tidak mikir, Allah membesarkan ayam, ya Pak. Membesarkan ayam, Allah menanam jagung, ini terus semuanya dimasukkan di situ, berproses jadi telur. Itu kerjanya Allah. Kita tuh karena enak ya Pak, tinggal enaknya toh. Oh enak. Sate kambing suka? Iya tak? Terus Bapak tinggal motong kali. Berapa tahun, berapa bulan Allah bekerja, pagi, siang, malam, dan itu kata Allah, aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah kelelahan, aku tidak pernah kehabisan ide. Masya Allah, ini loh ayat kursi itu. Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha besar dan maha agung. Dibaca itu, naik kendaraan baca, mau tidur baca, Masya Allah, baca. Terus setelah sholat baca, itu. Dan seterusnya. Pokoknya khasiatnya itu banyak. Masuk di ruangan yang Bapak tidak tahu ini ada apa, sudah baca, ya sudah. Nah seperti apa Allah bekerja? Tidak usah tanya. Tidak usah tanya. Bapak kalau sakit kepala minum apa? Obat. Oke lah, obat. Jangan disebut namanya, nanti iklan. Ya. Obat Pak ya, obat X. Bapak tahu kandungannya? Kandungan obat itu? Tahu? Temenan Pak. Oh, itu dokter loh, itu farmasi loh. Tahu ndak isinya? Ndak tahu toh? Minum saja, biar nanti obat itu bekerja sendiri. Paham Pak? Paham? Biar bekerja sendiri. Daripada Bapak nggak ngombe-ngombe, wangen-wangen mate dewe Pak Sadri. Kita tambah sakit mikir ini. Sudah baca ayat kursi, lalu apa yang dikerjakan Allah? Biar Allah bekerja sendiri. Itu. Subhanallah. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Oke. Tapi masih ada waktu sedikit, ada diskusi, silakan. Mari Pak, silakan Pak, monggo. Allah.
Ini Pak. Masya Allah. Kok gak tenang kita aneh. Guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebenarnya Pak Ali. Ya. Saya testimoni dulu. Iya, boleh. Bisa waktu masih SMP Pak. Iya. SMP terus kebetulan dibonceng bapak saya. Aku dari SMP saya belum jalan kursi. Terus waktu itu kondisi sebelum hujan sore. Bahwa kejadian waktu itu ceritanya waktu zaman musim yang tanam. Iya. Oh. Iya. Nah, di tengah jalan hujan. Nah, karena buru-buru, tapi sebelum itu saya tidak belum gitu kan. Nah, sewaktu di bagian bapak saya itu, waktu saya naik terus saya baca kursi, masih ngantuk. Saya baca kursi, kemudian saya bawa di bagian bapak saya, itu aja hujan. Pas belok kanan itu ada sedikit lonjakan itu jatuh karena masih hujan. Jatuh, saya dalam sana, bawa saya ke kanan, saya mau ke kiri itu udah jauh Pak. Itu celana bapak saya pakai celana sama singkat ya, bapak saya kayak celana bapak saya itu safari, itu robek dan lengkap, lengkap semua, karena buka. Jadi Pak, saya nggak kenal segitu Pak. Masya Allah. Sampai bapak saya itu malah saya yang bikin saya mendirikan Iya. terus saya dari itu Pak yang saya Iya. sendiri. Luar biasa. Saya kira kita ya masih ada. Jadi itu yang saya alami Pak. Kemudian setelah saya makan bersimpang setiap salah waktu. Nah, yang saya pertanyaan saya itu di zikir-zikir pagi dan sore itu kenapa ada tambahannya? Tambahannya itu kasih proaktif kemudian sebelumnya jadi Oke. itu apakah di situ penyertaan penerapannya atau ada yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kita masing-masing punya pengalaman. Ya, punya pengalaman. Tapi yang bagi saya Pak, yang perlu diingat ya, itu. Ya sudah, yang penting kok baca, ya sudah. Untuk apa? Ya biar Allah yang ngatur sendiri. Saya khawatir, gini loh Pak ya, itu. Kalau nanti, ya Allah, saya baca kursi banyak Pak ya, baca kursi, selamat. Loh ternyata jatuh dan patah semua. Ini patah. Lalu begini, ayat kursi oprek, itu Pak ya khawatir. Karena niatnya bukan niat ibadah, paham Pak ya? Niatnya bukan ibadah. Padahal kata Allah, bisa saja kamu kalau udah baca ayat kursi, tidak hanya patah kamu, lehermu yang patah. Tapi orang tidak bisa menafsir begitu. Karena ada bahasa kasarnya transaksional. Ya toh Pak ya, itu. Jadi Bapak membaca, namanya anak kecil Pak. Saya baca supaya saya dijaga Allah. Anak kecil ya, memang harus begitu anak kecil Pak ya. Nanti titik opal Pak. Tapi orang-orang seusia kita, tapi ya sudah dibebaskan. Saya baca, kenapa? Karena Rasul menyuruh membaca. Saya baca, kenapa? Karena ini Quran. Lalu saya dapat apa? Saya tidak ngurus. Itu biar Allah saja yang bekerja. Jadi ketika ada sesuatu di luar harapan kita, ya Pak ya, akhirnya kita tidak sampai kecewa. Lalu Allah kok, Rasul kok bohong, katanya kok kenyataannya begini.
Nah itu Pak ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Soalnya begini Pak ya, saya ini training sholat ya. Training sholat itu selalu saya katakan, Bapak ingin sembuh, ya ke dokter. Nah apa sholat? Iya, sholat itu untuk cari keridhaan Allah, titik. Kalau sholat hanya untuk cari kesembuhan, sholat itu bukan untuk kesembuhan. Sebab kalau orang sembuh itu paling banter ya 50 tahun ya mati juga. Kita cari keridhaan Allah, titik. Soal nanti ketika kita cari keridhaan, di tengah-tengah itu Allah memberi kesembuhan. Kesembuhan itu adalah bonus yang sangat kecil dari bonus Allah yang sesungguhnya. Itu. Mengapa begitu Bapak? Saya khawatir nanti kalau kemudian dengan terapi sholat itu kemudian kok ternyata tambah memburuk. Itu loh Pak. Setelah sholat kok tambah cepat mati. Toh? Kemudian menyalahkan sholat. Itu yang kita khawatirkan, maka sholat itu. Walaupun realitasnya banyak orang yang dengan menata hati yang ikhlas, yang senang, ini gerakannya bagus, zikir yang tenang, kemudian bisa memperlambat virus, memperlambat kanker, tumor dan sebagainya, itu memang bisa. Tapi itu tidak menjadi tujuan utama. Berikutnya, kenapa kok diteruskan la ikraha fiddin? Karena ayat itu kan kelanjutan ini Pak. Ayat kursi ini 255, la ikraha fiddin itu 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, itu tidak ada paksaan dalam agama, dan itu setelah jelas ini itu ditambahkan ya, ditambahkan karena ayat itu isinya juga bagus. Sepertinya ulama dulu itu kalau tidak ditambah itu. Lalu kadang-kadang ditambahi lagi Pak dengan ini surat Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Itu artinya Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, mencabut yang dikehendaki. Mungkin jangan-jangan disiapkan oleh dalam hatinya itu besok suatu saat kamu tidak ada jadi kepala bagian, kamu nggak lolos ini ya agak susah. Memang Allah mengangkat orang, menurunkan orang, itu watarzuqu man tasya bighairi hisab, memberi semangat. Allah itu memberi rezeki kepada seseorang yang di luar perhitungannya. Mungkin gitu Pak ya. Gitu. Tapi tidak ada persoalan Pak. Itu ayat Quran juga. Ayat Quran juga. Itu kiai dulu Pak. Gitu. Sekarang wiritan diajak begitu ya sambat kabeh Pak. Dulu no. Ayat kursi bareng apa suwe gitu. Oke, Pak ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Bagus Pak. Testimoninya terima kasih. Kemudian pertanyaannya juga bagus. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu, kemudian qulillahumma malikal mulki. Itu kadang-kadang diteruskan sampai ini Pak. Rabbana la tu'akhidna. Nah, itu sampai akhir surat Al-Baqarah. Silakan, Pak. Apa cukup Pak waktunya? Cukup. Cukup Pak ya? Oke. Saya kira begitu Pak. Nah, yang saya jelaskan ini semua adalah tafsirnya Bapak ya. Sekarang tafhimnya, jadi itu ayat itu lalu merubah jiwa kita seperti apa, itu Pak ya. Maka kemudian kita bisa saja Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kita masukkan dalam diri kita, Engkau itu Tuhan yang merawat alam semesta. Begitu mudah, betapa mudahnya merawat hanya saya. Loh, itu namanya diri Pak ya gitu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang dikehendaki. Lalu kita minta, ya Allah, orang yang kau tunjuk itu besok hendaklah bisa mensyafaati saya. Jadi di situ terselip ada harapan-harapan doa, tapi secara implisit ketika kita membaca ayat kursi. Tetapi untuk itu Bapak memahami saja, memahami isinya dulu. Saya kira begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shrah fil Qur'ani sudurana. Ya Allah, lapangkan hati kami, ceriakan kami dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa'adzim bihi ujurana,
Berapapun ayat yang kami baca, mohon engkau lipat gandakan pahalanya. Wa wasi' bihi arzaqona, dengan ayat-ayat itu mudahkanlah kami dalam mencari rezeki untuk keluarga kami. Wa hassin bihi akhlaqona, sempurnakanlah akhlak kami dengan berapapun ayat yang kami baca. Wa nawwir bihi kuburana, dan juga terangilah kuburan kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, juga selamatkan perjalanan kami di kantor, di jalan raya, di rumah, dimanapun melalui Al-Quran yang kami baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.